urapi kami semua, urapi pemberitaan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Kita lanjutkan dengan pasal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Ayat 19 ini menegaskan ayat 13 dari pasal 13 Amsal. Puji Tuhan. Siapa meremehkan atau menghina firman, ia akan menanggung akibatnya. Dan pasal 19 katakan akibat itu adalah mati. Ya. Saudara, ketetapan firman Allah yang diberikan kepada manusia di Taman Eden dalam Kejadian pasal 2, setelah manusia ditempatkan Allah di Taman Eden, dan semua telah disediakan Allah bagi kebutuhan manusia. Dengan otoritas penuh untuk menguasai dan memerintahkan semua ciptaan Tuhan. Tuhan Allah katakan semua buah dalam taman ini boleh kamu makan sesukamu, kapanpun. Kecuali buah satu itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan atau raba. Sebab pada hari kamu makan, kamu pasti mati. Saudara, surat Yohanes katakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap firman Tuhan. Di sana tidak dikatakan besar kecilnya dosa itu. Ya. Tetapi dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Jadi ada satu ketentuan yang Allah berikan kepada manusia untuk menikmati semua ciptaan Allah. Yaitu jangan makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada hari kamu makan, kamu pasti mati. Ketika iblis memakai ular untuk menggoda manusia, menipu manusia. Saudara-saudara, iblis memutarbalikan firman Tuhan. Ya. Iblis katakan melalui ular, mungkin kamu salah dengar firman Tuhan. Mungkin yang dimaksud firman Allah, semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan kecuali yang satu itu. Memutarbalikan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan manusia, Hawa menjawabnya begini. Bukan seperti itu. Tuhan Allah bilang, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Saudara perhatikan kata pasti dan nanti. Dalam pasal 2 Tuhan bilang kamu pasti mati. Tetapi ketika manusia mulai terpengaruh dengan tipuan daripada iblis,
Hawa katakan, nanti kami mati. Nanti itu sesuatu yang tidak pasti, bukan? Bisa iya, bisa tidak. Nah, saudara, singkat cerita, kita semua tahu akhirnya manusia melanggar firman Tuhan. Alkitab katakan, siapa meremehkan, menghina firman Tuhan akan mati. Dan itulah yang terjadi dengan manusia di Taman Eden. Mati. Dan kita mengetahui ada 3 jenis kematian yang kemudian terjadi dan dialami manusia, yaitu kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Saudara-saudara, mungkin orang berkata, mereka tidak langsung mati. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 8 katakan, 1 hari di hadapan Allah sama dengan 1000 tahun. Dan sebaliknya 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ya. Artinya manusia tidak ada yang mencapai sampai 1 hari di hadapan Tuhan. Kita tahu manusia tertua di bumi ini adalah Metusalah dengan usia 969 tahun. Tidak sampai 1000 tahun. Artinya tidak sampai 1 hari. Katakan amin. Firman Allah ya dan amin. Siapa menghina firman akan menanggung akibatnya, yaitu kematian. Nah, saudara-saudara, kita melihat contoh dalam firman Tuhan. Orang yang menghina, melanggar firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal 6, yaitu tentang bagaimana aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mengalahkan kota Yerikho. Ketika orang Israel sudah menyeberang sungai Yordan, dari padang gurun mereka menyeberang sungai Yordan dengan mujizat, dan sekarang yang harus mereka hadapi, yang akan mulai ditaklukkan dan dikalahkan, dimulai dengan mengalahkan kota Yerikho yang terkenal dengan tembok kota yang sangat kokoh. Nah, aturan-aturan yang diberikan Tuhan setelah tembok kota itu dan seluruh kota Yerikho dikalahkan, dibinasakan, mari kita lihat di sana ada ketentuan daripada firman Tuhan dalam ayat yang ke-17 sampai ayat 19. Yosua pasal 6 ayat 17 sampai 19. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dengan dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Puji Tuhan. Ini salah satu ketentuan yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mengalahkan Yerikho. Semua harus dibinasakan. Tidak ada yang terkecuali. Ya. Kecuali dikatakan di sini barang-barang emas, perak, dan tembaga besi itu dikuduskan untuk dibawa masuk ke dalam perbendaharaan Tuhan. Akan dimanfaatkan. Ya. Nah, saudara-saudara, semua orang bisa mendengarkan itu. Ya. Mendengarkan aturan ini. Dan dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel, kalau sampai ada yang melanggar, ya, akan terjadi malapetaka,
di antara seluruh bangsa Israel. Semua mendengarkan itu. Saudara-saudara, lalu apakah semua orang Israel melakukan firman Tuhan itu? Dengan taat melakukan firman Tuhan itu? Saudara-saudara, Israel dalam ayat 20-23, bangsa Israel menang atas Yerikho dengan kemenangan yang luar biasa. Ya. Dapat dikatakan kemenangan atas Yerikho bukan dengan strategi peperangan secara umum, bukan. Kita semua tahu setelah kota itu dikelilingi, ya, satu kali dalam satu hari selama 7 hari, dan hari ke-7 kota itu dikelilingi 7 kali, dan kemudian bangsa Israel bersorak dengan luar biasa. Tembok kota yang begitu kokoh hancur masuk ke dalam, sehingga orang Israel bisa semua masuk ke dalam kota Yerikho dan mengalahkan itu. Satu kemenangan yang luar biasa, saudara. Ya. Tapi ingat, ada ketentuan firman Allah di sana. Ya. Seperti yang kita sudah baca. Yerikho dikalahkan, kemenangan yang luar biasa. Saudara, Alkitab menjanjikan kemenangan atas hidup kita dalam segala hal. Tetapi ingat, ada aturan-aturan firman Allah yang harus kita patuhi, yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan, dengan tidak melanggar firman Tuhan. Maka kemenangan itu akan berkelanjutan. Kemenangan itu akan berkelanjutan. Karena Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Tidak ada rencana Allah kegagalan bagi saudara dan saya. Rencana Allah kemenangan berkelanjutan, dari kemenangan kepada kemenangan. Itu rencana Allah bagi kita. Yerikho dikalahkan. Kemenangan luar biasa. Kota yang kedua yang akan dihadapi adalah kota Ai. Oh, jauh lebih kecil dari Yerikho. Jauh lebih kecil. Penduduknya pun sedikit. Secara manusia sangat mudah untuk dikalahkan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Alkitab menulis ketika orang Israel menyerbu kota Ai, orang Israel ditewaskan 30.000 lebih. Kalah, lari dari kota Ai. Kenapa ada kekalahan? Ternyata firman Allah dilanggar. Ada yang menghina firman Allah. Mari kita baca pasal 17. Pasal 7 Yosua ayat 1. Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Ahan bin Karmi bin Zabdi dan bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kenapa terjadi kekalahan di hadapan kota Ai yang kecil, tidak ada artinya? Karena ada orang Israel yang menghina firman Tuhan, melanggar aturan firman Allah. Ada orang Israel yang disebut di sini bernama Achan, yang mencuri barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Saudara, malapetaka pun terjadi atas bangsa Israel, yaitu kekalahan. Allah merencanakan membawa kita di dalam pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan, dari kemenangan kepada kemenangan. Masa depan yang penuh harapan, penuh dengan damai sejahtera. Itu rancangan Allah bagi saudara dan saya. Tetapi lalu kenapa ada kegagalan? Kenapa ada malapetaka yang terjadi? Saudara, kenapa ada kematian? 30.000 lebih tentara Israel mati di hadapan kota Ai. Kenapa terjadi? Karena ada pelanggaran terhadap firman Allah.
Oh, Allah tidak pernah mentolerir suatu kesalahan, satu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tidak. Dosa adalah dosa. Dan Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, kenapa ada pelanggaran di sana? Kita lihat dalam Yosua pasal 7 ayat 20 dan 21. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ketika orang Israel kalah di hadapan kota Ai, ya, oh, apa yang dibuat oleh Yosua? Coba kita lihat kembali dalam pasal yang ke-6. Pasal 7. Setelah kekalahan itu, apa yang dibuat oleh Yosua? Sepanjang hari dia tersungkur, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat 8 pasal 7. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya, dan seterusnya. Ketika kekalahan itu terjadi, sebagai seorang pemimpin, Yosua tentu merasa bertanggung jawab. Dia lapor kepada Tuhan. Sepanjang hari firman Tuhan katakan dia mengoyakkan pakaiannya, tanda suatu duka cita, ya, penyesalan, kesedihan atas kekalahan itu. Dia tersungkur dari pagi sampai petang. Tuhan tidak dengar. Setelah petang hari Tuhan, tidak usah kau tersujud seperti itu. Tidak usah. Bangun. Ya. Ada dosa yang terjadi di antara bangsa Israel. Ada yang melanggar, yang menghina firman Tuhan. Itu yang harus dibereskan. Artinya apa? Doa tanpa pertobatan sia-sia, saudara. Sia-sia. Tidak ada gunanya. Kita boleh rajin berdoa, tapi kalau kita juga melanggar firman Tuhan, sia-sia. Seperti Tuhan bilang sama Yosua, cukup bangun. Tidak ada gunanya itu. Yang perlu sekarang selesaikan, ada dosa di antara bangsa Israel. Itu yang harus diselesaikan. Maka terjadilah apa yang kita baca dalam ayat 20 tadi. Setelah dicari tahu siapa sebenarnya yang Tuhan katakan mencuri barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan, maka didapatlah orang yang bernama Ahan itu. Dan dia mengakuinya. Saudara, yang menarik apa yang dikatakan oleh Ahan. Aku melihat. Kalau bilang aku melihat, semua orang Israel juga melihat itu barang-barang yang dikumpulkan, barang-barang jarahan itu, termasuk emas, perak, tembaga, besi, dan sebagainya. Ya. Semua orang Israel juga terlibat melihat, ya, dan ikut terlibat untuk mengumpulkan. Ya.
dari rumah ke rumah orang Yeriko mengumpulkan barang-barang jarahan itu yang harus dikhususkan bagi Tuhan. Tetapi di sini Ahan katakan, aku melihat. Saudara, sama dengan Hawa dikatakan, lalu Hawa melihat buah itu. Apa baru kali ini Hawa melihat itu buah? Ya, setiap hari mereka juga lihat. Tapi kali ini melihat dalam arti menaruh perhatian penuh. Menaruh perhatian kepada hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Menaruh perhatian. Muncullah keinginan mata. Keinginan mata untuk menguasainya. Saudara-saudara, apa lalu kita harus tutup mata, jalan tutup mata, tidak boleh lihat siapa-siapa lagi? Ya. Bukan seperti itu. Tapi melihat dalam arti menaruh perhatian karena ada keinginan. Itu yang tidak boleh. Ya. Ahan katakan, aku melihat barang-barang itu. Menaruh perhatian. Ada keinginan mata di sana. Ya. Saudara, Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, Hawa lalu melihat buah itu. Menaruh perhatian. Ya. Menaruh perhatian. Yang kedua dikatakan, Ahan katakan, aku mengingininya. Sudah lebih jauh bukan? Muncullah keinginan daging untuk memilikinya, menguasainya. Ya. Untuk memiliki keinginan daging. Kepuasan untuk keinginan daging. Ada kesempatan untuk memiliki. Ya. Dan ternyata saudara, kalau dia bisa ambil itu dan sembunyikan, ternyata tidak ada orang yang lihat. Sebab kalau ada yang lihat, mungkin ada yang melaporkan kepada Yosua. Ya. Artinya apa? Ada kesempatan, ada peluang. Karena itu Alkitab katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Supaya iblis jangan mengambil keuntungan dari kita. Jangan. Saudara, ada peluang bagi Ahan, ada kesempatan. Rupanya semua pas dia masuk di salah satu rumah orang Yeriko itu yang sudah hancur lebur. Saudara, pas dia mendapati mungkin di brankas atau di mana, dia buka, aduh, ada batangan emas di sana, ada perak di sana, ada kain Babilonia di sana. Aduh. Ya, saudara, sangat menarik. Sayang kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan. Ya. Langsung dia bungkus, tidak ada yang lihat. Dia kembali ke kemahnya dan dia sembunyikan di sana. Ya. Aku mengambil dan menyembunyikannya. Ya. Suatu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Menghina firman Tuhan. Yaitu mencuri, merampas barang-barang yang seharusnya menjadi milik Allah. Ya. Sebab dikatakan barang-barang itu dikhususkan dan dikuduskan untuk dibawa masuk ke perbendaharaan Tuhan. Ya. Dikhususkan dan dikuduskan. Saudara, dalam hidup ini ada bagian-bagian hidup kita yang menjadi milik Tuhan. Katakan amin. Ya. Menjadi bagian dari Tuhan. Yang tidak boleh kita miliki sendiri. Ya. Saudara dan saya diberi waktu oleh Tuhan 1 hari 24 jam. Tuhan kasih buat kita. Ya. Jangan lupa.
Dalam 1 kali 24 jam itu Tuhan punya bagian. Katakan amin. Tuhan punya milik di sana. Yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita memulaikan setiap hari yang baru yang Tuhan berikan, mari kasih lebih dulu Tuhan punya. Katakan amin. Kasih Tuhan punya waktu. Datang mencari hadirat Tuhan. Berikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu bagian dari Tuhan. 1-2 jam di memulaikan hari yang baru kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Weh, beta sendiri bisa om. Aduh, soalnya beta tidur lat. Dan dia itu film itu bikin beta, aduh, kemana ya? Mau dilewatkan juga, sayang dia ada Serina. Ya. Dia kok bangun lat. Ya. Saudara, Tuhan mempercayakan waktu itu kepada kita untuk diatur. Ya, untuk diatur. Begitu juga setelah kita selesaikan semua pekerjaan usaha kita sepanjang hari, kita datang untuk kemudian berbaring untuk beristirahat sepanjang malam. Mari kita beri waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang masih mau melanjutkan hidupnya dengan segala tugas pekerjaan, usaha dan pencarian. Tapi Tuhan bilang selesai. Karena Tuhan kumpul-kumpul sekian lama, milik Tuhan, waktu yang menjadi milik Tuhan tidak pernah kita kasih. Setelah genap jumlahnya, Tuhan bilang stop, pulang. Seringkali kita anggap napas ini kita yang produksi sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di televisi, saudara, ketika pandemi ini begitu mengamuk di India sana, ya, itu manusia yang harus dibawa ke rumah sakit bahkan sudah tidak bisa dibawa ke rumah sakit lagi. Mereka cari tabung oksigen ini sampai 100 km lebih untuk mencari tabung oksigen supaya bisa bantu napas. Saya bilang betapa mahalnya nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita mau pakai sendiri. Ya. Sepertinya tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya. Mencuri milik Tuhan. Dan itu satu pelanggaran terhadap firman Allah. Itu satu penghinaan kepada firman Tuhan. Dengan tegas Alkitab katakan, pasti mati. Menanggung akibatnya. Tapi seringkali penyesalan itu datang kemudian, bukan? Setelah alami akibatnya baru menyesal. Aduh, coba dari awal saya dengar, ikut apa kata firman Tuhan. Banyak hal yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama adalah waktu kita. Karena itu mari saudara. Ketika kita diharuskan untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan, berikan waktu itu kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, tidak akan pernah engkau dirugikan oleh Tuhan. Dengan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, engkau tidak pernah dirugikan oleh Tuhan. Tidak pernah. Ya. Seperti ayat yang selalu kita baca mengawali ibadah kita. Ya. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Kita diberkati, sakit penyakit dilalukan. Ya. Jadi aneh, kalau karena ketakutan terhadap pandemi ini, kita harus kurung diri di rumah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan apa?
tahun umurmu digenapkan oleh Tuhan. Digenapkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi dengan orang yang bernama Achan itu? Saudara, Alkitab katakan, maka dikumpulkanlah semua miliknya, istri, anaknya, seisi rumah. Dikumpulkan, dibawa keluar, dan dilempar dengan batu sampai mati. Miliknya dibakar habis. Adakah keuntungan di sana? Tidak ada. Tidak ada. Kerugian. Saudara, perbuatan dari Achan sebagai kepala rumah tangga mengakibatkan kebinasaan untuk seisi rumah tangga. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan mengakibatkan banyak hal yang merugikan kehidupan kita. Ada banyak hal yang menjadi bagian Tuhan yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa barang-barang yang dikuduskan dan dikhususkan untuk dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Apalagi yang menjadi milik Tuhan, yang menjadi bagian Tuhan, yang harus kita bawa ke perbendaharaan Tuhan. Saudara, sebenarnya tidak banyak. Maliaki 3 ayat 10. Kalau itu beta sudah tahu om itu ayat. Cuma beta belum bisa bikin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya. Saya kira ini ayat sebenarnya sudah menjadi hafalan kita semua. Ada bagian Tuhan. Tidak banyak saudara yang firman Tuhan katakan. Ya. 1/10. Ya. Tidak banyak. Tapi itu pun masih kita curi juga. Puji Tuhan, bukan di antara jemaat GPDI Kalvari. Haleluya. Ya. Ada janji Tuhan di sana. Ada janji Tuhan. Engkau diberkati dengan berkelimpahan, dan semua yang menjadi ancaman bagi usaha, pekerjaanmu, karirmu, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dilenyapkan oleh Tuhan. Tuhan mendatangkan keuntungan. Luar biasa janji Tuhan. Tetapi seperti dari awal khotbah ini saya sudah katakan, ya, ada sekian banyak janji berkat Tuhan bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan, kecelakaan bagi kita. Tapi yang direncanakan Tuhan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari keberhasilan kepada keberhasilan. Itu rencana Tuhan. Tapi ketika kita melanggar firman Allah dengan tidak mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan dalam hidup kita, malapetaka terjadi bagi bangsa Israel. Dan setelah Achan dilenyapkan, seperti yang firman Tuhan katakan, yang menghina firman akan mati. Sudah dilenyapkan. Maka kemudian kota Ai direbut bangsa Israel. Dengan mudah dikalahkan. Saudara melihat
Ketaatan kepada firman Tuhan mendatangkan keberhasilan yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.